Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 84. Suaminya itu tidak ada capeknya. Tak terasa sudah 2 hari Jenar berada di rumah sakit. Dan hari ini ia sudah diperbolehkan pulang. Jenar, Mama suruh Mang Udin bawa koper ke mobil ya. Ya Ma, sepertinya semuanya sudah masuk ke dalam koper, tinggal obatnya saja. Itu nanti biar diurus Shaun, ucap Adam sambil memeluk istrinya dari belakang. Tak lupa ia selalu menciumi leher istrinya itu. Geli ucap Jenar. Tapi suka kan? Hehehe, iya, jawab Jenar sambil mengecup bibir Adam sekilas. Kalian ini, tunggu sebentar kenapa, ucap Mama sambil meninggalkan mereka berdua di dalam. Tuh kan, kamu sih. Sudah, ayo pulang, kita lanjut di rumah. Dasar nakal. Mereka berdua segera menyusul Mama untuk pulang ke rumah. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, Mang Udin merubah arah. Tidak menuju rumah Mama dan Papa. Kok kita belok, mau kemana? Makan dulu, aku lapar. Ini kan belum jam makan siang. Iya, tapi aku lapar. Kamu abis dari rumah sakit, kenapa jadi cerewet begini? Iya, tuanku. Jenar akhirnya diam dan hanya menuruti kemauan suaminya, sambil memainkan handphone karena sedang berbalas pesan dengan Mbak Hana. Sayang, kita sudah sampai, ucap Adam. Jawab Jenar yang masih asyik dengan handphonenya. Sayang, panggil Adam merampas handphone dari tangan istrinya itu. Kita sudah sampai. Jenar menatap Adam dengan cemberut, kemudian mengalihkan pandangan keluar. Kenapa tempat ini tidak asing baginya? Loh, ini kan rumah kita yang belum jadi dulu. Iya, jawab Adam. Mulai hari ini kita pindah ke sini. Tempat ini dekat dengan tempat kerjaku, rumah sakit, restoran, supermarket agar kamu tidak capek nantinya. Kapan kamu menyelesaikan ini? Saat aku menyadari kalau kamu istriku, jawab Adam. Turun yuk, ajak Adam sambil membuka pintu mobil untuk istrinya yang masih setengah tidak percaya. Karena kemegahan rumah ini. Dia tidak menyangka kalau cerita hidupnya akan menjadi indah. Adam, aku gugup, ucap Jenar. Ada aku, ayo yang lainnya sudah menunggu. Yang lainnya, maksudnya. Semua keluarga, teman dekat sudah menunggu kedatangan kita. Ini syukuran atas pemberian nikmat dari Tuhan. Adam membimbing Jenar berjalan masuk ke dalam rumah. Mama, Papa dan Ibu menyambut mereka. Selamat menempati rumah baru ya sayang. Semoga keluarga kalian selalu diberikan kebahagiaan, ucap Mama dan Ibu. Selamat Adam, ucap Papa. Terima kasih Pak, Ma, Ibu dan juga tamu semuanya. Semua yang hadir memberikan selamat dan menyantap hidangan yang sudah disediakan. Semua dirayakan dengan cara sederhana akan tetapi penuh kehangatan. Adam, Big Yeyen ikut ke sini juga, tanya Jenar yang melihat Big Yeyen melayani para tamu.
Iya, aku mengajaknya ke sini, jawab Adam. Semua aku lakukan, karena ketika diculik Bagas dia yang telah menyelamatkan kamu. Padahal kalian belum kenal, jadi aku menilai Big Yeyen memiliki hati yang baik. Suamiku ini selain tampan, penyayang juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, puji Jenar sambil memeluk suaminya itu. Selain itu nantinya bisa juga ikut mengurus baby twin. Terima kasih sayang. Kemarilah. Kemana? Ke atas. Buat apa? Adam tidak menjawab pertanyaan istrinya, ia langsung mengajak Jenar naik ke atas. Dan berhenti di suatu ruangan. Bukankah ini kamar kita? Dari mana kamu tahu? Dulu pernah kamu ajak satu kali ke sini, sebelum kamu berangkat ke Bali, ya sebelum kamu amnesia juga. Maaf, aku sampai sekarang belum bisa mengingatnya. Tidak apa sayang, ucap Jenar sambil membelai pipi suaminya itu. Ayo masuk, Adam membuka pintu dan menggandeng istrinya. Wow, sudah berubah banyak dari yang pertama kali aku lihat, ini lebih indah sayang. Jenar menyusuri setiap sudut kamar dari kamar mandi, wardrobe, ruang kerja Adam dan terakhir tempat tidur. Dia sempat tersenyum memandang tempat tidur itu. Kenapa senyum? Senyum, peluk Adam dari belakang. Ingat sesuatu saja. Ingat apa? Jadi sebelum kamu amnesia, kita pernah bercinta di sini, di tempat tidur ini, mungkin itu yang mengakibatkan aku hamil baby twin. Oh ya, ucap Adam sambil terus mencium leher belakang Jenar. Apa perlu kita ulangi momen itu? Karena aku sudah lupa dan perlu kamu ingatkan lagi. Adam berkata dengan tangan yang sudah tidak bisa dikendalikan. Adam, kita masih ada tamu di bawah. Aku sudah rindu denganmu sayang, biar mama, papa sama ibu yang menyambut tamu. Tapi, belum selesai Jenar meneruskan perkataannya, bibirnya sudah dilumat abis oleh suaminya. Memang kalau soal berhubungan suami istri Adam sangat jago memanjakan bahkan membuat rasa nyaman. Adam segera membawa istrinya ke atas tempat tidur, melakukan penyatuan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Sayang, panggil Adam sambil membelai bahu istrinya. Mereka terbaring bersama dengan tubuh yang tertutup selimut setelah pelepasan yang pertama. Kamu kelihatan capek. Sedikit. Apakah aku menyakitimu? Tidak Adam sayang. Aku justru sangat bahagia. Kenapa kau menanyakan itu? Aku mau lagi. Hehehe, kenapa kamu jadi seperti anak kecil begini, malu. Aku takut kamu dan baby twin kesakitan. Tidak Adam sayang suamiku, ucap Jenar sambil mengecup bibir suaminya. Tapi pelan ya. Janji aku akan pelan. Tunggu apa lagi, silahkan bermain. Main dengan baby twin papa Adam, ucap Jenar sambil menyibakkan selimut yang menutupi tubuhnya. Tanpa menunggu waktu yang lama Adam segera menikmati apa yang disuguhkan istrinya itu. Pagi ini matahari tampak malu mengeluarkan sinarnya.
Setelah pertempuran yang melelahkan, Jenar masih tampak tertidur pulas. Adam yang sudah mandi memandangi wajah istrinya. Wajah ini yang selalu membuatnya jatuh cinta lagi dan lagi. Ia membelai pipinya kemudian mencium kening istrinya. "Pagi sayang." "Oh ahem, pagi," balas Jenar yang masih enggan membuka matanya. Mungkin bawaan hamil yang maunya tidur terus. "Bangun, sarapannya keburu dingin." "Jam berapa?" "Sudah jam 8. "Astaga, kenapa tidak membangunkan aku? Siapa yang buat sarapannya?" ucap Jenar bergegas bangun. "Sudah ada Big Lastri yang buat sarapan." Syukurlah, kalau begitu aku akan mandi." Jenar turun dari tempat tidur menuju kamar mandi. Dia lupa bahwa saat ini ia tidak mengenakan apa-apa. "Sayang," panggil Adam. "Ya, kenapa? Kau mau menggodaku ya?" "Menggoda apa? Aku nggak ngerti. Mengapa tidak mengenakan baju di depanku?" "Ya Tuhan, maaf. Ini kan juga gara kamu. Aku maafkan asal kau mengizinkan aku memandikanmu," ucap Adam yang langsung menggendong istrinya ke kamar mandi. Setelah ritual mandi yang sangat lama, mereka akhirnya sarapan pukul 9. Kali ini Jenar makan banyak sekali untuk memulihkan tenaganya. Suaminya itu tidak ada capeknya. "Hari ini aku mau mengajakmu ke suatu tempat." "Kemana?" "Habiskan sarapanmu dulu, nanti kamu juga tahu." Setelah menyelesaikan sarapan, mereka pergi ke suatu tempat hanya berdua. Tumben nyetir sendiri. Tempatnya deket, cuma 15 menit dari rumah. Masih dalam kompleks sini. Tak berapa lama mereka sampai ke sebuah tempat yang cukup luas yang sedang dalam proses pembangunan. Adam mengajak istrinya turun dari mobil. "Apa ini sayang?" "Ini adalah restoran milikmu." "Milikku, maksudnya?" "Yah, aku membangun sebuah restoran untukmu sayang, untuk kau kelola sendiri, dan aku yakin pasti akan rame." "Benarkah? Aku tidak percaya dengan ini semua." "Bukankah ini citamu? Aku ingin mewujudkannya." "Sayang, kenapa kau lakukan ini? Ini terlalu berlebihan." "Karena aku mencintaimu. Karena aku orang yang paling beruntung di dunia ini. Karena telah memilikimu." "Nyonya Adam Atan Akihiko," ucap Adam sambil mengecup kening Jenar. Jenar menitikkan air mata bahagia karena apa yang dia dapatkan saat ini, seorang suami yang mencintainya. Bayi yang sebentar lagi akan mewarnai kehidupan rumah tangga mereka, dan tentu saja keluarga yang selalu mendukungnya. "Adam sayang, aku sangat mencintaimu, sangat mencintaimu." "Aku tahu," jawab Adam dengan percaya diri. "Oh ya, aku memilih tempat ini karena sangat dekat dengan rumah kita, sehingga kau bisa membagi waktu antara restoran dan keluarga." "Bagiku keluarga tetap nomor satu, kau dan anak yang terpenting." "Akan kau beri nama apa restoran ini nantinya?" Bagaimana kalau Akira?" "Ya, Akira yang artinya musim gugur." "Kenapa Akira?" "Mungkin kamu lupa, awal pertemuan kita sekitar bulan September,
itu meninggalkan kesan yang mendalam buatku. Bukankah di Jepang pada bulan itu sedang musim gugur? Bagaimana menurutmu, sayang? Aku rasa itu sangat bagus, aku setuju. Mereka berdua kemudian berkeliling sambil membuat perencanaan sederhana tentang restoran. Jenar masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan suaminya. Citanya itu seakan jauh dari perkiraannya karena tidak mungkin Jenar, seorang gadis dari keluarga sederhana, mengelola dan memiliki sebuah restoran. Sama dengan tanda pagar. Masak apa, sayang? Tanya Adam sambil memeluk istrinya dari belakang. Aku lagi pingin banget makan ini, jawab Jenar sambil menunjukkan hasil masakannya ke suaminya. Apa ini? Tanya Adam. Dia mengambil sedikit dan mencicipinya. Pedas. Jenar segera mengambilkan air untuk suaminya. Makannya pelan-pelan. Sudah pelan, cuma ini terlalu pedas. Apa sih ini? Hehehe, aku menyebutnya dorayaki mercon pedas nampol. Dorayaki mercon apa? Hahaha, kalau orang Jawa bilang mercon itu petasan, jadi saking pedasnya rasanya seperti ada ledakan dalam mulut. Aneh, biasanya dorayaki itu isinya coklat, pasta kacang, atau keju. Aku lagi pingin makan dorayaki, cuma kalau rasanya manis aku mau muntah, kalau pedas malah semangat makan. Tapi ini nggak ada gizinya, Jenar, kasihan baby twin. Siapa bilang, ini ada kandungan susu, telur, daging, sehat kan? Maksudku terlalu pedas, apalagi ini masih pagi, aku sarapan apa? Itu, ucap Jenar sambil menunjuk ke meja makan. Adam melangkah menuju meja makan untuk melihat hidangan yang dimasak istrinya. Udon, teriak Adam kaget. Ini tidak cocok untuk sarapan, sayang. Kamu mau buat aku sakit perut. Hari ini aku ada rapat penting. Jenar diam-diam melihat suaminya dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku mau makan itu, jawab Jenar lirih dengan air mata yang sudah jatuh. Bersambung.